Sobat sahamku, saya akan mengajak Anda mengamati emiten PT Ban Rakyat Indonesia (TBK) untuk periode tahun 2023. Di mana saat ini laporan keuangan kuartal keempatnya sudah diterbitkan. Lantas apakah proyeksi pertumbuhan pendapatannya sesuai dengan prediksi, atau justru sebaliknya? Mari kita mulai. Pada saat laporan keuangan kuartal pertama diterbitkan, pendapatan Ban ini mencapai 52,403 triliun. Di mana jika disetahunkan, maka diprediksi pendapatan sampai kuartal keempat mencapai 209,613 triliun rupiah. Prediksi ini 5,2% lebih tinggi dari pendapatan di tahun 2022, sebesar 199,177 triliun. Namun di akhir kuartal akhir tahun 2023, pendapatan Ban BRI justru mampu tumbuh 14% lebih tinggi dari prediksi sebelumnya. Hal ini terlihat dari pendapatan tiap kuartal perseroan selalu mengalami kenaikan 11-15% dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Dengan pencapaian pendapatan sebesar 227,102 triliun di tahun 2023, Ban BRI berhasil mencatatkan laba kotor sebesar 183,290 triliun. Perolehan laba kotor ini 6,6% lebih tinggi dari perolehan laba kotor di tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi laba bersihnya, Ban BRI mencatatkan laba bersih sebesar 60,099 triliun, naik 17,5% dari laba bersih pada tahun 2022. Sobat sahamku, Ban BRI memberikan imbal hasil atas kinerja ekuitas atau ROE di rasio 18,8%. ROE ini naik 11,4% dari ROE pada tahun 2022 sebesar 16,87%. Dari laba bersih yang dihasilkan, Ban BRI mampu mencetak laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS sebesar Rp396. EPS ini naik 17% dari EPS di tahun sebelumnya sebesar Rp337. Selanjutnya saya akan mengajak Anda membuat prediksi rasio dividen berdasarkan EPS yang dihasilkan. Dalam perjalanannya, emiten BBRI secara rutin membagikan laba bersihnya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Rasio besaran dividen yang dibagikan rata-rata sebesar 65% dari laba bersih yang dihasilkan. Rasio dividen saham BRI rata-rata tumbuh 30% tiap tahunnya. Pada periode tahun 2022 lalu, nilai dividen yang dialokasikan BBRI sebesar Rp288. Nilai dividen ini mengalokasikan 85% dari laba bersih yang dihasilkan. Sobat sahamku, jika perseroan di tahun ini memutuskan besaran dividen dengan rasio yang sama, maka nilai dividen yang akan diterima para pemegang saham BBRI di tahun ini sebesar Rp338 per lembar sahamnya. Jika Anda membeli saham BBRI pada awal tahun 2024 ini atau di akhir Januari, di mana harga saham BBRI saat itu berada di harga Rp5.425. Maka hasil dari dividen yang akan Anda terima telah memberikan imbal hasil investasi sebesar 6,2%. Sentimen positif atas rasio dividen yang besar mendorong pelaku pasar memberikan apresiasi tinggi. Hal ini terlihat dari kenaikan harga sahamnya sebesar 27% sejak akhir Oktober 2023. Saat video ini dibuat saham BRI diapresiasi di harga Rp6.150. Dengan PE rasio di 15,5 kali, PBV di 2,9 kali. Valuasi emiten BBRI secara PBV saat ini 12% lebih tinggi dari PBV rata-ratanya di 2,6 kali. Namun secara PE rasio, 13% masih lebih rendah dari PE rasio rata-ratanya di 18 kali. Buat sobat sahamku yang sudah membeli saham BBRI dengan mendapatkan harga di bawah PE rasio rata-ratanya, selain dividen tentunya potensi capital gain atau selisih harga juga memberikan imbal hasil yang lebih besar lagi. Demikian analisa singkat saham BBRI saat ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.